Merdeka belajar, merdeka mengajar. Halo Bapak Ibu guru yang sangat super sekali. Bagaimana kabar Anda semua? Kali ini kita akan membahas mengenai topik tentang pemahaman merdeka belajar. Tujuan topik kali ini yang pertama adalah pemahaman kita mengenai gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani, atau sering kita sebut ketiganya menjadi Ceritera, sebagai salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan pendidikan dan melakukan prinsip-prinsip pendidikannya. Selanjutnya adalah pemahaman kita dalam memfasilitasi murid-murid kita agar tumbuh berkembang sesuai kodratnya, sesuai umurnya, sesuai kemampuan dirinya. Karena setiap anak, setiap perkembangan memiliki dunianya masing-masing, memiliki tahapan-tahapannya masing-masing. Selain itu juga, kita harus menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid, sehingga murid tidak merasa tertekan ketika belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Itulah yang memerdekakan murid dan menyenangkan murid. Sebelum itu semua, kita harus mengenali diri kita sebagai seorang pendidik. Peran apa yang kita gunakan dalam menjalani profesi kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa, menjelaskan pemikiran-pemikiran dan juga perkembangan zaman yang saat ini semakin berkembang semakin cepat. Sebagai seorang pendidik, kita tentu tidak terlepas dari mendidik dan mengajar. Mendidik, kita melakukan pendidikan kepada para siswa kita, menuntun siswa kita berkembang sesuai kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mengajar adalah cara kita menyampaikan ilmu-ilmu yang kita miliki kepada para siswa kita. Sehingga kita bisa dibilang melakukan pendampingan utuh dan menyeluruh. Bagaimana pendampingan utuh dan menyeluruh itu? Di mana kita sebagai seorang pendidik harus segera berpikir secara dinamis menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Dan juga, guru sekarang bukan satu-satunya sumber belajar murid. Ada hal utama yang menjadi konsen kita dalam melakukan pengajaran dan pendidikan kepada para siswa kita, yaitu adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, ataupun kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga yang kita ciptakan untuk menciptakan suatu kegiatan yang positif dan tidak merugikan orang lain sesuai dengan kodrat anak-anak yang kita didik. Sehingga anak-anak merasa bahagia dan selamat dalam melaksanakan pendidikannya di sekolah maupun di luar sekolah. Kesimpulannya, bagaimana kita mendidik para siswa kita sesuai kodratnya, sesuai tuntunan Ki Hajar Dewantara, dan kita harus menganalisa diri kita sebagai seorang pendidik yang terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan juga kita harus melakukan pendampingan murid secara menyeluruh demi keselamatan dan kebahagiaan para murid kita. Terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu guru semua yang telah mendengarkan pemahaman yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar, salam literasi, salam pendidikan Indonesia menuju Indonesia emas.